Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan mengenai defect engineering in perovskite for photovoltaic application. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Di sini ada Ali Faki dengan NIM akhir 014, ada Eka Aulia dengan NIM akhir 038, ada saya sendiri, Rizkia, dengan NIM akhir 040, dan juga ada Meira dengan NIM akhir 054, dan terakhir ada Almira dengan NIM akhir 091. Baik, sebelum melangkah lebih dalam lagi, langkah baiknya kalau kita mulai dari introduction atau perkenalan. Jadi, paper yang kami review ini membahas mengenai peran penting struktur perovskite dalam meningkatkan efisiensi serta stabilitas sel fotovoltaik. Kenapa material yang dipilih itu adalah perovskite? Kenapa bukan yang lainnya? Hal tersebut dibahas karena perovskite ini memiliki keunggulan seperti band gap yang dapat disesuaikan. Habis itu, setelah itu, kapasitas penyerapan cahaya yang sangat bagus, panjang difusi elektron dan hole yang panjang, tingkat rekombinasi yang minimal, serta mobilitas pembawa muatan yang tinggi. Nah, namun dari semua keunggulan itu ada satu yang paling penting, yaitu bahwasanya sel berbasis perovskite ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dye-sensitive solar cell, yaitu dengan efisiensi mencapai 22,7%, bahkan dari salah satu artikel yang saya baca itu bisa mencapai 25,7%. Namun dari baik-baiknya material itu pasti memiliki kekurangan, yaitu di perovskite ini itu dia stabilitasnya bisa berkurang akibat kelembapan dan juga defek dalam struktur kristal yang mengakibatkan kurangnya efisiensi. Jadi, struktur perovskite ini sangat rentan terhadap cacat ataupun defek bawaan dan juga intrinsik pada batas butiran serta antarmukanya. Nah, defek ini itu karena dia merubah struktur kristal, jadi dia itu bisa merusak keutuhan film kristal perovskite, mengurangi efisiensi transportasi muatan, dan juga mengganggu penyelarasan pita energi. Nah, hal ini itu dapat diatasi dengan menambahkan bahan aditif seperti halida alkil, cairan ionik, bata Lewis, dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan aditif ini dapat mengontrol nukleasi dan juga pengembangan film perovskite ketika dicampurkan dalam larutan prekursor. Jadi, intinya studi ini itu berfokus pada bagaimana cara mengendalikan defek atau kecacatan pada perovskite ini untuk menjadikan defek ini itu membuat perovskite ini lebih baik gitu. Jadi menjadikan defek ini sebagai kelebihan dari perovskite yang menjadikannya lebih baik dan efisien. Baik, yang berikutnya adalah perovskite crystal structure atau struktur kristal dari perovskite. Yang di sebelah gambar ini adalah struktur kristal perovskite dalam bentuk tetragonal dan ortorhombik beserta dengan momen dipolnya. Struktur kristal perovskite sendiri itu adalah AbX3. Nah, AbX3 ini ketika ion oksida besar dan ion logam dengan jari-jari kecil digabungkan, maka akan menghasilkan struktur kristal yang memenuhi ion oksigen yang membentuk struktur bisi padat kubik dan situs interstitium oktahedral yang mengandung ion logam. Jenis susunan ini sebagian besar diamati pada kristal oksida logam transisi dengan valensi +2. Jika salah satu atom oksigen digantikan oleh kation dengan jari-jari yang mirip dengan unsur alkalina atau tanah jarang, maka jumlah kekosongan oktahedral yang ditempati oleh kation berkurang menjadi seperempatnya. Dan itulah yang disebut dengan AbX3. Dengan posisi kation A yang biasa berada di dalam rongga framework Bx, perovskite memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan struktur kristalnya. Struktur perovskite yang memiliki posisi kosong pada A itu disebut dengan tipe ReO3. Nah, sedangkan ketika struktur ReO3 diubah menjadi struktur heksagonal yang lebih rapat karena rotasi struktur oktahedral, maka struktur ini disebut sebagai struktur RHF3. Dalam hal ini, pada struktur RHF3, the center void dikelilingi oleh struktur oktahedral. Oke, dan berikutnya adalah general perovskite fabrication approach atau pendekatan general bagaimana perovskite nanti difabrikasi. Nah, pembuatan perovskite solar cell yang digunakan sebagai contoh pada gambar di samping ini juga
Jadi menggunakan panel kaca seperti fluorine tin oxide atau FTO atau iodine tin oxide atau ITO. Bahan kemudian diultrasonikasi, dikeringkan dengan atmosfer nitrogen inert, dan kemudian dipaparkan oleh ozon UV. Kaca kemudian dilapis dengan lapisan tipis SnO2 atau TiO2 yang bertindak sebagai elektron transport layer atau ETL. Kaca kemudian dipanaskan pada suhu 150 derajat. Setelah itu, kaca dilakukan spin coating. Spin coating pada panel kaca dilakukan sebanyak 2 kali dengan prekursor larutan garam perovskite dan kemudian dengan garam kation yang ditambahkan ke larutan garam prekursor. Kaca kemudian dipanaskan kembali pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, setelah spin coating juga Spiro OMETAD ditambahkan. Fungsi dari Spiro OMETAD ini sendiri adalah untuk melindungi perovskite dari kerusakan yang ada. Lalu setelah proses spin coating untuk penambahan Spiro OMETAD dilakukan, film atau perovskite akan dipanaskan kembali. Kemudian untuk dapat bekerja, perovskite ditambahkan dengan elektroda yang ditambahkan dengan metode thermal evaporate silver. Defek dapat dikategorikan secara umum ataupun diklasifikasikan berdasarkan jenis pembentukannya, yakni ada 4. Yang pertama point defect, line defect, bulk defect, dan juga planar defect. Di mana defek-defek ini dapat disebabkan oleh adanya kekosongan atom, intersisial dan substitusi antisit, dan juga defek dimensi yang lebih tinggi terbentuk karena adanya dislokasi maupun endapan. Pertama, adanya line defect, di mana defek ini terbentuk ketika atom-atom tidak sejajar. Jenis defek ini dapat dijelaskan oleh teori Gauss dan juga dislokasi tepi dapat dianggap sebagai line defect. Kemudian yang kedua adanya planar defect. Planar defect terbentuk akibat diskontinuitas yang melintasi bidang dalam struktur kristal yang sempurna. Defek ini mempengaruhi degradasi kelembapan pada kristal perovskite, selain itu juga mempengaruhi ductile cracks. Kemudian yang ketiga ada bulk defect, di mana defek ini terbentuk ketika beberapa atom hilang dari struktur kristal internal yang mengarah pada pembentukan pori-pori maupun retakan. Ini juga dapat terbentuk sebab adanya kotoran yang masuk ke dalam struktur kristal. Endapan merupakan bulk defect. Kemudian yang terakhir adanya point defect, di mana defek ini terbentuk di sekitar satu titik isi, meliputi vacancy, interstitial, antisite, substitution, Frankel, Scotty, dan substitutional impurities. Kemudian adanya pengkategorian defek lebih lanjut. Yang pertama ada vacancy defect, di mana defek ini terbentuk ketika beberapa atom meninggalkan posisinya dalam kisi kristal disebabkan oleh fluktuasi termal yang tinggi. Kekosongan tersebut mengalami dislokasi dan bergerak melalui kisi kristal sebagai lubang ionik. Defek ini dapat dikurangi dengan penggunaan halida dan garam halida. Berikut juga kami sertakan penggambaran vacancy defect melalui scanning tunneling mikroskopi. Kemudian yang kedua ada interstitial defect, di mana defek ini terjadi ketika atom mengalami dislokasi sehingga bergerak ke interstitial dalam struktur kisi kristal. Untuk mengurangi defek ini dapat menggunakan triioda pada perovskite solar cell. Kemudian yang ketiga adalah Frankel defect, di mana defek jenis ini terbentuk dalam struktur kristal perovskite ketika sebuah ion meninggalkan tempatnya dalam struktur kisi dan menempati situs interstisial. Pada gambar dari ilustrasi ditandai dengan panah berwarna pink. Pada Frankel defect dan juga interstitial defect terkesan mirip, namun terdapat perbedaan, yakni pada defek interstisial terjadi saat atom asing yang biasanya lebih kecil menempati posisi di antara atom pada kisi. Sedangkan pada defek Frankel melibatkan perpindahan atom dari posisi kisi menuju situs interstisial sehingga menyebabkan kekosongan pada posisi awal, di mana pada kedua defek ini tidak mempengaruhi densisitas secara signifikan. Kemudian yang selanjutnya ada Scotchy defect, di mana defek jenis ini terbentuk ketika adanya kation dan anion yang meninggalkan kisi kristal dalam rasio stoikiometri yang sama, sehingga menimbulkan situs kosong dalam struktur perovskite. Di mana pembeda Scotchy defect dan defek sebelumnya, pada Scotchy defect situs kosong ini ditandai oleh adanya dua bagian yang kosong yang ditinggalkan oleh kation dan juga anion. Kemudian yang selanjutnya ada edge dislocation defect, disebabkan oleh bidang atom yang berakhir secara tiba-tiba di dalam struktur
kristal 3 dimensi, dan tidak mencapai tepi kristal yang berlawanan. Yang terakhir adalah grain boundary defect, di mana defect jenis ini disebabkan oleh struktur kristal yang mengandung orientasi kristal yang berbeda-beda dan bidang-bidang di mana orientasi yang berbeda ini bertemu untuk membentuk sebuah grain boundary. Hal ini juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan kristal yang tidak merata selama kristalisasi, di mana berdasarkan ilustrasi yang kami sematkan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa grain dengan arah maupun bidang yang berbeda-beda yang dibatasi oleh sebuah grain boundary. Selanjutnya yaitu defects of perovskites in photovoltaic applications. Nah, yang pertama yaitu adanya jenis defect dalam struktur perovskite, yaitu point defect. Kemudian dalam point defect itu ada vacancies, terus interstitial defects, anti-site substitution, Frankel defects, dan Schottky defects. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam jenis defect pada struktur perovskite itu ada grain boundary defects. Nah, grain boundary defects itu terbentuknya pada batas butir akibat pertumbuhan kristal yang tidak merata dan meningkatkan sensitivitas terhadap kelembapan serta rekombinasi pembawa muatan. Selanjutnya yaitu volume defects atau bulk defects. Nah, bulk defects ini adalah kekosongan dalam volume besar seringkali mengarah pada pembentukan pori atau celah dalam kristal. Nah, selanjutnya yaitu higher dimensional defects. Nah, di sini itu ada dislocation, yaitu ketidaksetaraan kisi atom yang mempengaruhi transportasi muatan. Kemudian ada dampak defects terhadap kinerja fotovoltaik. Nah, di sini yang pertama yaitu ada rekombinasi non radiatif. Nah, di sini defect deep level traps menangkap elektron atau lubang menyebabkan kehilangan energi melalui proses non radiatif serta mengurangi efisiensi dari konversi daya. Nah, kemudian pada dampak defects terhadap kinerja ini juga ada degradasi kinerja optoelektronik, yang mana hal ini menurunkan tegangan rangkaian terbuka dan membatasi panjang difusi pembawa muatan. Kemudian ada kelembapan dan keberlanjutan. Defect batas butir meningkatkan resiko infiltrasi kelembapan yang mempercepat degradasi struktur kristal. Kemudian yang ketiga yaitu ada penyebab pembentuk defect. Nah, di sini itu ada dari pemrosesan material. Jadi dari pengolahan berbasis larutan seringkali menghasilkan kristal polikristalin dengan batas butir yang tidak sempurna serta stabilitas kemudian ada stabilitas lingkungan, yaitu misal ketika adanya dari terkena panas, cahaya ataupun kelembapan. Selanjutnya ada pengaruh energi pembentukan defect, yaitu energi pembentukan defect dipengaruhi oleh potensi kimia dan elektronik selama sintesis kristal. Selanjutnya yang keempat yaitu ada strategi mitigasi dari defect. Nah, di sini itu yang pertama ada passivation. Passivation ini penambahan aditif seperti halides, logam alkali, kemudian ataupun ion logam untuk menutup defectnya. Nah, selanjutnya ada doping. Nah, di sini doping itu adalah semisal seperti mengganti ion Pb dengan ion yang lebih stabil seperti Cd, Ag, atau Ni untuk meningkatkan stabilitas kisi. Nah, kemudian ada rekayasa batas butir. Di sini rekayasa batas butir itu menggunakan teknik pasivasi dengan senyawa seperti fullerene untuk mengurangi densitas perangkap. Kemudian ada optimasi sintesis. Nah, di sini itu mengontrol suhu annealing, waktu, dan rasio prekursor untuk meningkatkan kualitas kristal. Nah, selanjutnya yaitu ada lapisan protektif, di mana menambahkan lapisan pelindung seperti titanium suboxide untuk melindungi elektroda dari migrasi ion. Nah, yang selanjutnya itu ada efek jangka panjang. Nah, di sini itu yang pertama dari komersialisasi. Nah, komersialisasi ini stabilitas jangka panjang menjadi tantangan utama dari perovskite untuk aplikasi pasar karena perovskite ini masih banyak kekurangannya dan kurang stabil dalam jangka waktu yang panjang begitu. Nah, selanjutnya ada efisiensi teoritis. Jadi, defect membatasi pencapaian efisiensi maksimum sesuai batas Shockley-Queisser. Masuk pada defect intrinsik. Defect intrinsik berdampak sangat signifikan pada kinerja dan stabilitas materialnya. Karena defect intrinsik ini merupakan cacat bawaan, sehingga pada aplikasi perovskite, defect ini sangat mempengaruhi efisiensi dan stabilitasnya, khususnya ketika diterapkan pada aplikasi sel surya.
Defek intrinsik ini dapat mempengaruhi transportasi muatan, stabilitas termal, dan juga ketahanannya terhadap degradasi lingkungan. Kemudian, defek intrinsik ini meliputi kekosongan, interstitial, dan substitusi atom. Kekosongan atom atau disebut vakansi merupakan atom tertentu dalam struktur yang telah hilang. Kemudian, interstitial atom merupakan atom tambahan yang berada di posisi yang tidak sesuai. Kemudian, substitusi atom merupakan atom dalam struktur yang digantikan oleh atom lain. Lanjut, kekosongan tersebut dapat menyebabkan distorsi pada struktur kristal. Untuk kekosongan dapat dilihat pada gambar. Pada perovskite, distorsi ini dapat melemahkan interaksi antara kation dengan anion. Kemudian distorsi juga mempengaruhi stabilitas fase material, misalnya peralihan antara fase kubik ataupun fase tetragonal dan fase-fase yang lain. Defek intrinsik ini sangat berkontribusi pada stabilitas thermal perovskite. Kekosongan ion halida dapat membuat perovskite lebih rentan terhadap degradasi thermal pada suhu yang tinggi. Defek juga dapat mempercepat dekomposisi material, terutama dalam kondisi lingkungan yang ekstrim seperti panas atau cahaya yang intens. Kemudian defek intrinsik dapat meningkatkan rekombinasi non-radiatif dan juga dapat mengurangi efisiensi kinerjanya, sehingga sangat-sangat membatasi sekali. Kemudian defek juga sangat berpengaruh pada sifat optik yang seperti diterapkan pada aplikasi fotovoltaik, yang mana defek ini membuat band gap atau pita energi material itu menjadi lebih sempit atau juga lebih lebar, yang mempengaruhi efisiensi penyerapan sinar mataharinya. Dan untuk merekayasa defek dapat dilakukan melalui doping ataupun modifikasi komposisi. Untuk doping bisa dilakukan seperti menambahkan atom seperti logam alkali atau logam tanah yang jarang digunakan. Kemudian untuk modifikasi dari komposisi, yakni dapat dilakukan seperti mengganti sebagian elemen yang ada di dalam perovskite, seperti mencampurkan ion bromida untuk meningkatkan stabilitas, dan bisa diberikan contoh lebih lanjut yaitu seperti perovskite yang terdiri atas campuran formamidinium atau metilmonium. Masuk pada defek ekstrinsik, yang mana defek intrinsik ini berasal dari kontaminasi atau ketidakmurnian pada suatu material. Kontaminasi dapat mengubah sifat elektronik dari perovskite. Jadi elemen asing itu dapat bertindak sebagai trap states atau yang menjebak pembawa muatan. Jadi dia dikatakan menghambat pergerakan, sehingga kontaminasi ini menyebabkan perubahan band gap atau memodifikasi densitas keadaan elektron di dalam material. Kontaminasi juga meningkatkan rekombinasi non-radiatif dan akan mengurangi efisiensi kerja dari sel surya. Energi pembawa muatan yang seharusnya dikonversi menjadi listrik atau dikonversi menjadi cahaya akan hilang dalam bentuk panas. Hal ini sangat-sangat mengurangi efisiensi kuantum material sehingga mengurangi output daya dan performanya. Kemudian, defek ekstrinsik ini akan mempengaruhi stabilitas thermal serta sifat mekanik dari perovskite. Untuk stabilitas thermal, kehadiran kontaminan ini dapat melemahkan ikatan kimia sehingga membuatnya lebih rentan terhadap dekomposisi pada suhu yang tinggi. Kemudian untuk sifat mekanik, ketidakmurnian dalam kisi kristal ini menciptakan stres dalam internalnya sehingga membuat materialnya lebih mudah retak atau rapuh karena dia tidak menjadi material yang kokoh lagi, terutama pada aplikasi film tipis. Kemudian defek ekstrinsik juga disebabkan karena proses sintesisnya yang tidak tepat. Jadi pengendapan yang tidak merata selama proses spin coating atau inkjet printing itu dapat menyebabkan sintesis yang tidak tepat sehingga suhu atau kelembapan yang tidak terkontrol selama kristalisasi itu menyebabkan defek. Kemudian defek ekstrinsik dapat dikurangi dengan cara doping atau pemilihan bahan awal yang lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Dan yang terakhir, teknik pemrosesan yang tepat juga akan mengurangi kontaminasi sehingga tidak menyebabkan defek ekstrinsik.
Selanjutnya ada future perspective. Nah, yang pertama yaitu minimize density defects, di mana dengan meminimalkan defect dari densitasnya itu dapat mengatasi batas termodinamika dari sel fotovoltaik berbasis perovskite. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan microstructure for energy storage applications. Nah, di sini tentu membutuhkan konduktivitas listrik yang baik dan juga tahan korosi. Nah, kemudian adanya potensi besar untuk mengembangkan teknologi perovskite fleksibel dengan menggunakan substrat dan juga elektroda yang sesuai. Nah, kemudian memodifikasi 3D perovskites dengan struktur yang 2 dimensi, yaitu dapat mengurangi kecacatan densitas di film dan juga pada antarmukanya. Nah, selanjutnya yaitu single crystalline perovskite dapat mengurangi kemungkinan adanya kecacatan dalam formasi. Tetapi untuk membuat single crystalline perovskite tentu terdapat tantangan, yaitu dalam mengontrol ketebalan film. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah perovskite oxides in the form of composites. Jadi, reaksi dan transport kinetikanya itu dapat meningkat. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sel fotovoltaik berbasis perovskite dapat diproduksi dengan biaya dan suhu yang rendah dibandingkan dengan sel konvensional lainnya. Namun, stabilitas jangka panjangnya masih perlu ditingkatkan, dan peningkatan stabilitas serta efisiensi ini dapat dilakukan dengan rekayasa defek pada perovskite. Dengan memperbaiki dan mengontrol defek kristal seperti vacancy, interstisial, dan anti-side substitusi, kinerja zat surya berbasis perovskite dapat ditingkatkan. Penambahan dopan dan aditif pada lapisan perovskite juga dapat meminimalkan rekombinasi non-radiatif dan meningkatkan mobilitas pembawa muatan. Rekayasa defek tidak hanya bermanfaat pada aplikasi fotovoltaik, tetapi juga untuk penyimpanan energi serta dalam sel pembakaran sel bahan bakar dan juga baterai. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Akhir kata, cacat bukanlah suatu keburukan, melainkan bagaimana cara kita untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan saat pertemuan luring nantinya. Saya dan kelompok 8 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.